Halo, perkenalkan nama saya Febrianti Teki, NIM 1420120033R. Kelas KPN 20B dari Stikes Nusantara Kupang, Prodi S1 Keperawatan. Implementasi sosial dan budaya dalam asuhan keperawatan. Studi kasus, anak Nando berjenis kelamin laki-laki, berusia 6 tahun dan beralamat di Desa Luang Timur, Kecamatan Donya Hilera, Kabupaten Maluku Barat Daya. Anak Nando adalah anak kandung dari Bapak Joseph dan Ibu Leni. Menurut Ibu Leni, anaknya sudah beberapa hari sakit panas, sering menggigil dan sulit makan sehingga badannya terlihat kurus. Menurut kepercayaan orang tuanya, anaknya panas karena bermain-main di tempat yang angker di sekitar rumahnya. Selanjutnya, orang tuanya meminta pertolongan ke dukun di desanya. Anak Nando diberi segelas air putih untuk diminum, namun upaya tersebut tidak berhasil. Anak Nando tidak segera dibawa ke RS karena ia takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Pada saat mahasiswa perawat Stikes Nusantara wawancarai, anak Nando sudah 2 hari dirawat di sebuah rumah sakit. 1. Pengkajian. Pengkajian dilakukan oleh mahasiswa Stikes Nusantara Kupang, nama Febrianti Teki, tanggal 20 Agustus 2021, tanggal masuk rumah sakit 20 Agustus 2021. Kepada pasien anak, nama Fernando Malioi, umur 6 tahun. Nama orang tua, ayah Joseph, ibu Leni. Identitas klien, nama panggilan dalam keluarga Nando, umur 6 tahun, tempat dan tanggal lahir, Luang Timur 23 Juni 2017, jenis kelamin laki-laki, status anak kandung, tipe keluarga inti, pengambilan keputusan dalam anggota keluarga, Ibu Leni atau orang tua, hubungan klien dengan kepala keluarga, anak, kebiasaan yang dilakukan rutin oleh keluarga, bercengkraman dengan keluarga dan tetangga, kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat, turut bekerja bakti dalam lingkungan. C. Faktor kebijakan dan peraturan rumah sakit yang berlaku. Peraturan dan kebijakan berkenaan dengan berkunjung pagi pukul 11 sampai 13.00 sore, pukul 16.00 sampai 18.00, hari libur pukul 09, hari libur pukul 9.00 sampai 14.00 dan 16.00 sampai 18.00. Jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu 1 orang. Hak dan kewajiban klien yang harus dikontrakkan klien oleh rumah sakit. Hak pasien adalah memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan pengakuan tentang sakitnya. Kewajibannya adalah memperoleh kesembuhan dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Cara penyebaran untuk klien yang dirawat BPJS. E. Faktor pendidikan. Latar belakang pendidikan klien belum sekolah. Tingkat pendidikan tidak ada. Tingkat pendidikan keluarga, sekolah dasar, bapak dan ibunya hanya tamat SD. Jenis pendidikan tidak ada. Kemampuan klien belajar secara aktif dan mandiri tentang pengalaman sakitnya sehingga tidak terulang kembali. Orang tua tidak mengizinkan kalau anaknya sudah sembuh untuk bermain di tempat yang angker dan hujan-hujanan. F. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, inspeksi. A. Mata agak menonjol, wajah,
bulat dan terlihat pucat. Kepala, rambut agak kemerahan, abdomen, perut bulat, kulit agak bersisik, keadaan tugur kulit normal. 2. Palpasi pembesaran hati tidak ada. 3. Auskultasi bising usus 16 kali per menit. G. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan darah, trombosis atau 250 sel atau MM3. Pemeriksaan urin tidak dilakukan. Uji fal hati tidak dilakukan. EKG tidak dilakukan. Rongseng paru tidak dilakukan. Tekanan darah 110/70. Suhu atau pernapasan 38,50 C dan frekuensi napas 24 kali per menit. 2. Analisis data, pengelolaan data, massa, dan etiologi. Yang pertama, Ibu Leni kira-kira mengatakan bahwa anaknya sudah beberapa hari panas. Ibu Leni mengatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh bermain-main di tempat yang angker di sekitar rumahnya. Ibu Leni membawa anaknya berobat ke dukun. Sebelum ke RS, anaknya diberi minum air putih dari dukun. Masa ketidakpatutan terhadap pengobatan. Etiologinya sistem nilai yang diyakini. Yang kedua dari pengelompokan data, Ibu Leni mengatakan anaknya sudah beberapa hari panas dengan menggigau, suhu tubuh 38,50 Celcius, pemeriksaan lab tifus 1/300. Masanya hipertemia, etiologinya infeksi penyakit. Yang ketiga, Ibu Leni mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Anak Nando tampak takut. Anak Nando tampak tidak kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Anak Nando menangis ketika melihat petugas kesehatan. Kekurangan pengetahuan dan disorientasi sosial. Diagnosis keperawatan. Ketidakpatuhan keluarga terhadap pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini dan ditandai dengan: yang pertama, Ibu Leni mengatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh roh halus. Ibu Leni membawa anaknya berobat ke dukun. B. Hipertemia berhubungan dengan infeksi penyakit yang ditandai dengan: yang pertama, Ibu Leni mengatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan menggigau. Suhu tubuhnya 38,50 Celcius. Pemeriksaan lab tifus 1/300. C. Kekurangan pengetahuan berhubungan dengan disorientasi sosial yang ditandai dengan: yang pertama, Ibu Leni mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis ketika bertemu dengan petugas kesehatan. Anak Nando tampak takut. Anak Nando tampak tidak kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Anak Nando menangis ketika melihat petugas kesehatan. Yang keempat, intervensi keperawatan. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah pemberian asuhan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan ketidakpatuhan terhadap pengobatan dapat berkurang. Dengan kriteria hasil, Ibu Leni tidak beranggapan bahwa sakit panas dan menggigau anaknya bukan karena roh halus. Ibu Leni akan membawa anaknya langsung berobat ke petugas atau
insitubus atau institusi kesehatan tanpa dibawa ke dukun terlebih dahulu. Jika anaknya sakit, tidak perlu diberikan air putih dan dari dukun. Intervensinya, yang pertama lakukan pendekatan pada pasien dan keluarganya. Yang kedua, identifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat. Yang ketiga, bersikap tenang dan jangan terburu-buru saat berinteraksi dengan klien. Yang keempat, diskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki klien dan perawat. Yang kelima, beri kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Yang kedua, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan klien dapat mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal dengan kriteria hasil. Ibu Leni mengatakan anaknya tidak panas dan tidak menggigil. Suhu 370 Celcius. Pertahankan suhu tubuh dalam keadaan normal, pantau tanda-tanda vital, cegah terjadinya komplikasi. Yang ketiga, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, pengetahuan ibu berhubungan dengan disorientasi sosial dapat mengikat dengan kriteria hasil. Ibu Leni mengatakan kalau anaknya sudah tidak takut lagi jika didatangi oleh perawat. Anaknya tidak tampak bingung, anaknya tampak dapat kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Yang pertama, lakukan pendekatan pada pasien dan keluarga. Yang kedua, terjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Yang ketiga, berikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Yang keempat, libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Yang kelima, melakukan negosiasi yang kesepakatannya berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien dan standar etik pada apabila konflik tidak terselesaikan. Yang kelima, implementasi dan evaluasi. Tanggal 20 Agustus 2021 jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Implementasinya, yang pertama melakukan pendekatan pada pasien dan keluarga. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat. Yang ketiga, menghadapi pasien dengan sikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi dengan klien. Yang keempat, mendiskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki klien dan perawat. Yang kelima, memberi kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Evaluasinya 20 Agustus 2021 jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Ibu Leni sudah memahami bahwa sakit panas dan menggigil anaknya bukan karena roh halus. Ibu Leni memberikan obat-obatan dari RS. Pertama, tujuan tercapai, intervensi dihentikan. Tanggal 21 Agustus 2021 jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, mempertahankan suhu tubuh dan batas normal. Yang kedua, memantau tanda-tanda vital. Yang ketiga, mencegah terjadinya komplikasi. 21 Agustus 2021 jam 14.00 waktu Indonesia Barat, Ibu Leni mengatakan bahwa panas sudah mulai turun. Suhu 370 Celcius, TD 110/70 mmHg, RR 24 kali per menit. Tujuan belum tercapai, lanjutkan intervensi. Yang pertama, mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal. Kedua,
Perawat juga berkomunikasi dengan klien dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien, kemudian menerjemahkan istilah kesehatan yang terkait penyakit yang dialami pasien, baik itu definisi tanda gejala maupun kepada orang tua atau keluarga di dalam bahasa kesehatan yang mudah dipahami. Perawat memiliki kewajiban untuk memberikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan, kemana saja klien bisa mendapatkan pertolongan, pembiayaan pengobatan dan perawatan, dan cara pendapatan pembebasan biaya perawatan atau pengobatan jika klien mengalami masalah dengan kesehatannya. Keluarga juga harus dilibatkan dalam perencanaan perawatan. Jika perlu, dilibatkan pihak ketiga yang sekiranya dapat menjelaskan kondisi pasien pada keluarga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman apabila terjadi konflik, tetapi tetap saja terjadi antara perawat dan klien, atau klien tetap berpegangan teguh pada keyakinan yang dimilikinya. Perawat dapat melakukan negosiasi melalui kesempatan berdasarkan atas pengetahuan biomedis serta pandangan klien dan standar etik yang berlaku. Terima kasih.